Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zaneta Triksi, NIM 80 2019 011. Jadi, sekarang saya mau mereview film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, pemain-pemainnya itu ada Rachel Amanda, Rio Dewanto, Sheila Dara, Doni Damara, dan Susan Bahtiar. Jadi film ini itu menceritakan sebuah keluarga yang bisa dilihat orang tuh keluarga yang baik-baik saja, keluarga yang bahagia-bahagia saja, tetapi setiap anggota keluarganya itu menyimpan sebuah rahasia masing-masing dan kesedihannya masing-masing. Nah, di keluarga ini tuh ada 3 bersaudara, yaitu Angkasa, Aurora, dan Awan. Angkasa sendiri adalah anak laki-laki tertua, di mana sedari kecil ia sudah dituntut untuk menjaga adik-adik dan keluarganya. Aurora itu bisa dibilang anaknya sangat pendiam dan sangat jarang berinteraksi dengan keluarganya. Karena semenjak Awan lahir, ia merasa diasingkan dan merasa dilupakan oleh keluarga, terutama ayahnya. Lalu ada Awan. Awan adalah pusat dunia keluarga ini karena ia adalah anak terakhir dan anak yang paling disayang oleh ayahnya, sehingga ayahnya itu seperti overprotective. Jadi film ini awalnya itu menceritakan bagaimana mereka menunggu kelahiran anak terakhir mereka. Tapi di balik kelahiran anak terakhir mereka dan kebahagiaan yang ada di keluarga mereka, terdapat kesedihan yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan cerita bagaimana masa kecil mereka yang bisa dibilang itu memiliki kesan yang menyakitkan bagi mereka sendiri. Lalu setelah itu menceritakan bagaimana mereka beranjak dewasa dan mulai dengan gagalnya Awan, dia dikeluarkan dari pekerjaannya sendiri. Lalu Angkasa yang semakin hari semakin ditekan oleh ayahnya untuk menjaga adik-adik dan keluarganya. Puncak permasalahan dari keluarga ini adalah pada saat Aurora menggelar pamerannya, ayahnya sendiri pada saat datang ke pameran Aurora malah bertengkar dengan Awan karena Awan sendiri sudah menghilang sejak siang hari. Dan ini membuat Aurora sendiri tuh merasa kesal dan lelah kepada keluarganya, dan ia memutuskan untuk membongkar rahasia yang telah ayahnya tutupi selama bertahun-tahun dan membuat adanya gesekan terhadap keluarga mereka. Saya akan menganalisis tokoh dan peristiwa dari film ini menggunakan teori psikologi sosial, yaitu teori sikap. Jadi yang pertama itu ada pengalaman pribadi dapat membentuk sikap. Di teori dijelaskan bahwa pengalaman pribadi seseorang adalah hal yang paling kuat untuk membentuk perilaku dan sikap seseorang. Pada saat Awan lahir, Aurora sendiri itu merasa dan berpikir bahwa ia diasingkan dan tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya sendiri, terutama ayahnya. Karena Aurora sendiri melihat bagaimana ayahnya memperlakukan dia. Ia selalu dinomorduakan. Ini membuat terbentuknya sikap Aurora yang cenderung hanya menjadi anak yang pendiam, tidak banyak berinteraksi dengan keluarganya, karena Aurora sudah berpikir dan sudah mempunyai pengalaman pribadinya sendiri bahwa dari kecil ia sudah tidak disayang oleh keluarganya, tidak diperduli. Yang kedua itu ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif sendiri adalah kondisi di mana sikap atau perilaku kita tidak sejalan atau tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan. Di sini pada peristiwa Aurora kecil ingin mengikuti kompetisi renang, sebenarnya Aurora sendiri sudah merasa bahwa cedera kakinya itu tidak memungkinkan untuk ia ikut lomba renang tersebut. Tetapi di sini Aurora sendiri ingin membanggakan dan mengesankan ayahnya. Jadi ia harus berkata ke pelatihnya sendiri dia dapat mengikuti lomba atau kompetisi tersebut. Padahal Aurora sendiri sudah tahu kalau misalnya tuh kakinya sendiri tuh gak bisa gitu untuk dipakai mengikuti kompetisi itu, tetapi dia tetap memaksa. Dan di sini Aurora sendiri mengalami reaksi disonansi kognitif karena Aurora sendiri menyadari sikap dan pemikiran dia sendiri tuh tidak konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatian teman-teman. Terima kasih.